Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat ya. Oke, pada kali ini bertemu lagi di pembelajaran tema 2, subtema 2 di pembelajaran IPA ya. Nah, sebelum memulai pelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga nanti dalam pembelajaran diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan dalam mengingat ya. Berdoa mulai. Oke anak-anakku, pada kali ini kita akan mempelajari tentang gangguan pernafasan pada organ manusia. Nah, gangguan pernafasan kenapa kok bisa terjadi? Seperti video yang berikut ini. Nah, yang pertama karena adanya faktor fisik. Yang kedua adanya faktor penyakit. Dan yang ketiga karena faktor lingkungan. Oke, kita bahas yang nomor 1 dulu, yaitu faktor fisik. Nah, kelainan gangguan pernafasan pada manusia yang dikarenakan karena faktor fisik itu biasanya terjadi pada bayi yang terlahir secara prematur atau lahir sebelum waktunya ya. Karena lahir sebelum waktunya atau prematur, maka paru-paru pada si bayi ini belum bisa bekerja dengan baik. Nah, maka dalam penanganannya biasanya bayi yang prematur itu diberi alat nafas terlebih dahulu ya, atau di inkubator terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua ada faktor penyakit. Yang pertama ada influenza. Nah, influenza ini disebabkan oleh virus influenza ya. Gejalanya adalah seperti di atas, yaitu hidung mengeluarkan lendir, sakit kepala, demam, nyeri otot, dan sakit tenggorokan. Nah, bagaimana cara pengobatannya? Cara pengobatannya yaitu istirahat yang cukup, banyak minum, dan minum obat penurun panas. Ya. Yang kedua kemudian ada emfisema. Emfisema ini penyebabnya adalah polusi udara atau asap rokok. Ya. Maka jangan dekat-dekat dengan perokok karena asap rokok ini dapat menyebabkan penyakit emfisema. Apa itu penyakit emfisema? Penyakit emfisema itu gejalanya yaitu nafas pendek, batuk, cepat lelah, bibir dan kuku menjadi biru. Nah, pengobatannya bagaimana? Cara pengobatan pada emfisema yaitu minum obat pelega nafas ya, seperti pada video di atas. Kemudian menghindari asap rokok dan berolahraga secara teratur. Kemudian ada penyakit asma ya, asma ini penyebabnya adalah kontraksi otot pada trakea sehingga saluran trakea ini menyempit ya. Gejalanya yaitu dada terasa sesak, batuk, dan nafas terasa berat. Dan pengobatannya biasa menggunakan inhaler pereda ya. Atau kalau ingin menghindarinya maka menghindari yang memicu asma ya, seperti debu atau yang lainnya. Kemudian ada penyakit bronkitis. Bronkitis ini yaitu peradangan pada bronkus. Gejalanya adalah batuk berdahak yang berlangsung lama, demam, lemas, tidak nafsu makan, serak, dan nyeri dada. Nah, pengobatannya bagaimana?
pengobatannya belum ditemukan obatnya sampai sekarang ya. Maka dari itu maka kita harus menghindari yang namanya asap rokok ya. Karena asap rokok ini dapat menyebabkan juga penyakit bronkitis ya, baik yang merokok maupun yang tidak merokok atau perokok pasif ya. Perokok pasif itu orang yang tidak merokok tetapi berada di samping perokok, jadinya asapnya terhirup oleh orang yang tidak merokok ya. Kemudian yang terakhir ada pneumonia atau paru-paru basah. Penyebabnya adalah infeksi virus atau bakteri atau jamur ya. Gejalanya adalah batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Nah, pengobatannya bagaimana? Biasanya menggunakan meminum minuman antibiotik atau obat antibiotik. Nah, yang ketiga adalah faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan ini disebabkan oleh banyak ya, ada asap pabrik, ada asap kendaraan, ada asap pembakaran yang sembarangan ya atau kebakaran hutan. Kemudian ada juga asap dari rokok. Ya, maka dari itulah mari kita jaga tubuh kita agar terhindar dari gangguan pernafasan ya. Semoga kita diberikan kesehatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan dari Pak Ivan cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.